Indonesia yang berobat ke Malaysia ataupun Singapura itu adalah orang-orang yang sudah dikecewakan oleh rumah sakit Indonesia. Oh gitu. Dan pengalaman keluarga gue salah satunya. Welcome back to our channel. Welcome back. Oke, ramai yang DM saya sebab banyak yang DM saya. Hari ini saya akan memutuskan buat ini konten, ini reaction ya. Sebab orang game banyak lah yang kawan-kawan lihatable di Facebook ataupun di apa Twitter. Iya, yang saya heran kenapa tiba-tiba dia orang notifikasi saya keluar. Kali saya buka, bang coba bahas bang. Sebab abang di Malaysia, biarpun abang Filipino kan, abang di Malaysia, perubatan di Malaysia bagaimana? Dia bilang, oh sekali saya buka TikTok, viral pula. Dia viral tuh sebab CNN Indonesia itu dibuat satu berita lah yang ramai betul yang orang Indonesia pergi ke Malaysia untuk perubatan. Nah, jadi dia bilang satu kerugian di negara Indonesia, dia punya rakyat banyak yang keluar di Malaysia untuk perubatan. Ya, jadi kita tengok kenapa ya, kita tengok kenapa begitu. Jadi saya research dulu kenapa. Terbukti inilah video-video yang saya nampak ya, bukan saya. Ini video saya nampak di TikTok yang orang upload baru-baru dan yang views dia banyak, komentar dia di sana banyak. Jadi berarti video ini betul lah. Video itu yang mengatakan bahwa statement dia adalah benar. Oke, so kita tengok video ini. Let's go. Orang Indonesia suka banget berobat ke Penang. Nah, selama aku ekspor rumah sakit di Penang, ternyata mereka nggak main-main soal kesehatan. Buktinya nih, rumah sakit di sini memiliki peralatan dengan teknologi yang terkini. Nggak cuma itu, para dokter juga terus mengupgrade ilmunya, terutama di perawatan spesialis. Rumah sakit juga berusaha memberikan pengalaman terbaiknya sebelum, selama, dan sesudah kedatangan pasien, terutama buat pasien internasional. Salah satunya Indonesia nih. Mereka bahkan menyediakan staf yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi nggak ada tuh yang namanya miskom. Secara geografis, lokasi Malaysia sangat dekat dengan Indonesia. Dan pastinya, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau. Semua rumah sakit ini dipantau oleh Malaysia Healthcare Travel Council, sehingga lebih terjamin. Maka nggak salah kalau mereka punya tagline, lebih dekat, lebih terjangkau. Rumah sakit di Malaysia juga banyak mendapatkan pengakuan di mata dunia. Sambil menunggu hasil dari dokter, pasien juga bisa berwisata di sekitaran Penang, mulai dari tempat bersejarah hingga wisata kuliner. Makanya nggak salah nih kalau wisata medis di Penang, Malaysia jadi salah satu wisata yang digemari masyarakat Indonesia. Next, tungguin aku sharing tempat wisata dan juga tempat makan enak di Penang ya. Ya, alasannya adalah lebih dekat pergi Malaysia daripada pergi Jakarta. Mungkin sebab saya bukan orang Indonesia, mungkin betul lah Jakarta tuh jauh dari tempat diorang. Mungkin ini yang pulau-pulau ataupun bandar-bandar kecil, negara kecil yang dekat-dekat di Malaysia. Saya tidak tahu ya, sebab saya bukan orang Indonesia. Jadi mungkin diorang ini dekat daripada Malaysia. Dokter, biaya operasi kataraknya berapa? Yang murah 3.000. Coba lihat nih. Nih kemarin dokternya kasih tuh ada beberapa harga tergantung lensa yang kalian pakai. Mau juga ribu-ribu. 3.900 ringgit. Ini dikaliin aja 3.300 ya guys. Yang sedang 5.300. Kalau yang progresif itu yang 7.500. Bagus yang progresif, jadi bisa dua arah. Di mall lagi yang mahal. Di Indo nggak ada. Mama waktu di Indo di Jakarta kemarin habis berapa ya operasi mata? 50
58 juta. Di Indo waktu nyokap gue operasi itu 58 juta. Ternyata pas dicek di sini itu dapat wifi-nya harganya 3.900 ringgit. Tapi yang 58 juta itu udah termasuk sama biaya kamar karena waktu itu nyokap gue nginep, terus juga biaya obat dan lain-lain, cek darah segala macam deh. Untungnya di cover sama asuransi. Tapi kalau misalnya kalian yang nggak punya asuransi, mendingan menurut gue sih kayak lebih murah kesini sih. Lebih enak waktu operasi di sini apa operasi di Jakarta? Enakan di sini dikasih obat penenang, jadi nggak deg-degan. Habis operasi enak tidur sampai pagi. Tapi di Malaysia ini ya, macam saya white dulu karena siso, karena operation yang bunso saya itu kan ada 18 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu lah. Karena operate memang dia kasih pilihan mana kau mau, yang kau sedar ataupun yang kau tidur. Memang begitu. Dia hormati keputusan kita, mana yang kita suka. Mungkin dia pilih tidur begitu. Tapi kosnya murah lah. Kalau di private pun, kalau macam bunyi macam kami lah, kami kan bukan orang yang senang. Jadi kalau bunyi ribu-ribu itu, wih, takut. Ribu Ya kami takut juga ada kalau harga yang ribu-ribu kan. Tapi kalau di sini, kami di Sabah ya, bukan di Semenanjung. Kami ini di Sabah. Kalau di sini Sabah kan, saya pernah juga ada sakit macam saya ambil kesempatan lah ya, untuk ini beberapa menit kami di tengah-tengah sekarang nih, macam mau kasih explain sedikit, bagi pengalaman sedikit. Sebab kalau di penghujung mungkin kamu tidak tengok sudah ini. Jadi biar di tengah-tengah ini kan saya bagi, saya punya experience, pengalaman lah untuk perubatan di Malaysia ini. Tapi di Sabah sini ya. Jadi saya pun rasa takut lah, sebab di Manila itu kalau pergi klinik tuh akan makan banyak duit tau, mau deposit lah. Mana kerajaan punya pun sama saja. Kau mau mesti mau isi borong banyak tuh, yang macam mau apply kerja. Kau mau jumpa dokternya dah. Kau sudah sedang sakit. Cek diri. Ya, yang sudah kau sakit betul-betul, lepas tu kau tidak larat sudah mau tulis begini, disuruh juga isi. Ya, jadi ini sama Malaysia lain tau. Klinik tuh waktu itu saya sakit perut sebelah sini. Jadi dia terus suruh masuk. Padahal itu musim kan yang masa pandemik tuh, dia selepas pandemik tuh pula, selepas lah, dia masih wujud yang kau tidak boleh direct pergi jumpa. Ya dia bilang mesti mau ada temu janji online. Tapi kalau saya sakit begitu saya pergi jumpa, dia suruh masuk. Dia tidak boleh dulu, tidak, dia layanan baik. Jadi saya masuk, dia tanya, dokumen saya pakai apa? Jadi saya kasih tinggal visa, saya punya pasport begitu. Tapi saya kawin orang tempatan lah begitu. Jadi dia minta saya surat kawin, apa dokumen itu lah. Saya tunjuk saja. Tapi dia tidak ambil punya, dia tinggalnya. Lepas itu dia cas saya RM1. RM1 saja. Lepas itu dia orang check up, dia x-ray lah, apa semua. Sekali itu dia bagi appointment, jumpa dokter, macam 2-3 hari, mau ambil darah, apa semua free. Obat-obatan dia semua free. Dia orang diagnose saya sampai darah, tiba-tiba adalah penyakit, saya punya penyakit yang darah tinggi, kencing manis, dan ada lagi lah. Sekali berubat, balik-balik pergi hospital, RM1, saya tuh setiap kali balik RM1, kau bawa obat tuh 1 bakul. Free itu obatnya semua, free sudah. Jadi saya bawa pulang, saya makan itu obat apa semua. Wah, thanks a lot lah, saya baik sudah sekarang. Berkongsi sajalah pengalaman saya untuk menguatkan statement orang yang Malaysia itu. Yang Malaysia itu betul-betul perubatan dia ialah berpuasa. Okay? Video kita akan panjang sedikit ya, sebab saya mau betul-betul kita nampak yang terbukti Malaysia itu betul-betul layanan dia baik ataupun bohong-bohong saja dia orang punya viral video ini. Ya, kita tengok lagi lain-lain video itu kalau dia orang cakap betul ya. Next. Ya, saya nih di Riau Pak.
tahu persis kalau orang Riau itu jarang betul mau berobat di Jakarta. Pasti kalau nggak di Penang, Malaka, kalau nggak di Singapura. Nah, Singapura. Hanya itu pilihannya. Karena apa? Karena biaya berobat ke Jakarta itu jauh lebih mahal. Tiket pesawat tuh 2 juta. Kalau ke Malaka Pak 500.000, 300.000 pun dapat. Nah, obatnya juga murah. Jam 1 di sana. juta 100. Apa sistem pengecekannya Pak? Begitu kita cek semua sudah keluar dalam 1 hari, 2 hari paling lama kita menunggu sudah dapat diagnosanya itu udah dapat. Oh, kamu sakit ini tindakannya ke dokter ini. Nah, begitu. Nah, bagaimana sistem pelayanan kesehatan di kita ini yang masih kurangnya dari sisi mana? Dalam kesehatan bukan hanya kita bicara soal kuratif, tetapi kan promotif, preventif itu menjadi penting oleh kita bicarakan supaya memang kuratif itu adalah pilihan terakhir. Saya mengalami benar begitu orang sudah sakit Pak, semua hartanya, semua yang dia milikinya pasti dijualnya Pak. Bagaimana dia bisa sehat kembali? Nah itu sudah naluri kita masing-masing Pak. Artinya bahwa begitu pentingnya soal kesehatan ini dalam hidup kita. Nah, maka itu konsen kita dalam hal ini menjadi juga penting sehingga memang menjadi hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, saya lihat sistem pembiayaan kesehatan. Ini juga penting Pak kita bicarakan. Salah satu Pak, selama ini kita bicara soal sakitnya itu sakit biologis Pak. Sakit kejiwaan ini pernah nggak diperhatikan oleh pembiayaan sistem kesehatan? Ini juga penting Pak, karena ini apalagi dengan kompleksitas yang hari ini sangat kompleks kehidupannya, itu banyak orang gila, gangguan jiwa, itu Pak lebih sakit dari sakit fisik sebenarnya. Nah, ya sakitnya di sini. Nah itu ada nggak kita bicarakan? Ya, modelnya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana penanggulangan itu penting menurut kita bahwa menjadi diskusi kita dalam hal ini menurut saya yang mana sisi kurang dari sistem perbaikan karena baik bicara soal teknologi Pak ya maupun soal pelaku bisnis kesehatan baik itu dari sisi pengobatan sistem-sistem obat yang pergi Malaysia lagi dekat daripada pergi Jakarta. Mungkin itu tempat mungkin terletak jauh daripada ibu kota Jakarta. Habis baca berita ini dan gue mau nggak nyampein sih sama Pak Menkes. Percayalah Pak, orang-orang Indonesia yang berobat ke Malaysia ataupun Singapura itu adalah orang-orang yang sudah dikecewakan oleh rumah sakit Indonesia. Oh gitu. Dan pengalaman keluarga gue salah satunya. Sambil makan nih ya. Jadi dia yang 2016 itu bokap gue sakit. Dan bokap gue itu tipe yang menahan rasa sakitnya sebegitunya. Kalau nggak sakit banget dia nggak akan ke dokter. Dia Nah, Chinese sebagai smart, Indonesia BPJS lulus kelas 1 dan taat membayar setiap bulan, dia makan gue pakai BPJS dong ketika dia sakit. Nah, kalau kita tahu mesti ke puskesmas, bokap gue itu ke puskesmas. Lu bayangin ya, bokap gue ke puskesmas dulu, nanya dia sakit apa. Terus dijawab lah, karena bagian perutnya itu sakit banget. Dan dia nggak bisa nahan sakit itu. Akhirnya kita bawa ke puskesmas, dia mau pakai BPJS. Dijawablah sama dokter di puskesmas kalau bokap gue ini sakit kolesterol, darah tinggi, dan diabetes. Lalu ada mah. Dikasihlah obat-obatan buat kolesterol, buat darah tinggi, buat gula, buat mah, dikasih tuh semua obat. Buat minum itu selang 3 hari. Medical bokap assistant. gue tiba-tiba pingsan. Medical assistant kerja di kantor. Nah, bokap gue pingsan. Dia makan mie sama nasi. Gue langsung buru-buru ke rumah sakit karena bokap gue udah setengah sadar dibawa ke UGD. Makan mie untuk mie dah. Sampai rumah Oh, dia sakit. macam Filipina. Rumah sakit itu bilang, ini memang pingsan, tapi keadaannya nggak gawat. Jadi bokap gue tidak bisa pakai BPJS karena tidak gawat. Harusnya bokap gue itu dibawa ke puskesmas. Lu bayangin ya, udah pingsan. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting di situ gue merasa yang penting bokap gue sembuh dulu. Dicek sama dokter internis di rumah sakit itu di Jakarta, dibilang, oh ini kena mah GERD.
dikasih lagi obat-obatan, dicoba. Ada nggak tuh dia punya Dikasih obat-obatan selang 2 hari, bokap gue makin parah. mild Sakit gak tertahankan di bagian ulu hatinya, di perut Lupa gue, di aja ulu ya. hati, Iya. dada, dada. dan bokap gue kuning dari pala sampai kaki, Wah. sampai mata. Kaget. Jaundice. Kaget Itu sekaget macam teh si kita Sarah bawa tuh. ke rumah sakit di Jakarta Jaundice. Utara. Kita bawa dengan harapan mendapatkan penanganan yang baik. Sampai sana, karena bokap gue hanya BPJS kelas 1, dibilang Oh, itu tidak saya tidak gawat. tahu. Jadinya tidak bisa dibawa ke Tidak UGD gawat dan tidak juga. ada tindakan lebih lanjut. Kalau mau bayar pribadi ke dokter internis, dan Oh, yang di situ kita kesal kan, kesal akhirnya ya udah. Tapi bokap gue kayak coba dulu aja kita ke puskesmas lagi. Balik nih ke puskesmas ceritanya ya. Balik ke puskesmas, abis itu bokap gue cerita gini. Terus gue jelasin, Pak ini udah kuning loh, sudah kuning. Memang ini tidak gawat, emang takaran gawat apa? Lalu dia bilang, memang bisa kalau gawat itu BPJS bisa dipakai untuk ke rumah sakit, bisa. Tapi dalam gawat. Dan mereka mengindikasikan gawatnya orang Indonesia itu adalah Dia tidak kalau kuliah, sudah jalan. maaf kalau sudah mau Hai. jadi selama bokap lu gue itu belum gawat mau dia. dianggap Itu tidak mana gawat. kalau las sudah Terus dengan udah kan dia itu kayak terus ini sakit apa, sebenarnya sakit apa, karena tidak sembuh gue bilang. Terus dia bilang gini, iya harusnya sih kolesterol lalala itu kan, kita coba lagi ya bu pakai obat lain. Kita coba dulu ya bu pakai obat Kita lain. coba Lu dulu. gimana jadi anaknya? Bukan diperiksa, Boleh kayak gitu. mesti cari yang Terus ram. kayak, mau coba-coba nih, nggak mau, gue nggak mau. Ya, saya pun tidak mau Diskusi sama dengan kakak jiwa-jiwa. gue. Ada 2 orang. Kakak gue cerita sama temennya, langsung lah timbul set, dibawa aja ke Malaysia. Gue nggak ke Penang tapi gue ke Malaka. Sampai di Malaka, besoknya langsung jadi malam itu juga gue pesen flight besok yang paling pagi. Kakak gue langsung pesan segala macem. Kita ke Malaka dengan modal nekat karena dalam keadaan bokap gue nahan sakit dan kuning. Saya sorry banget tuh ya, gue nggak tahu deh kayak di pesawat tuh mungkin kayak pada bingung kali ya, ini kok kuning tapi ke pesawat, tapi gue sorry banget gue dalam keadaan gawat dan gue harus bawa bokap gue segera ke dokter. Sampai di Malaka kita ketemu sama dokter internis gastro. Cek darah Sudah. bokap gue nggak ada kolesterol, Nggak. nggak ada darah tinggi, nggak ada interface diabetes. gastro. Oh, Ada darah tinggi tapi nggak ada diabetes dan kolesterol. dengan stroke. Terus ditanya kan kenapa, dicek di USG, di endoskopi dan di tes darah, ternyata bokap gue ada batu empedu. Nah, Hei, Dan obat-obatan yang dikasih sama puskesmas dan rumah sakit Indonesia malah memperparah batu empedu Iyalah, bokap gue, kalau karena tidak batu mampu, empedu boleh kan batu. nggak bisa iya, boleh lebih menyumbat salurannya worse kan. Terus tuh jadi kayak obat-obatan itu tidak bisa diserap dengan baik. Akhirnya bokap gue makin sakit. Nah setelah dari situ dada kita baru kuning. tahu, oh ternyata bokap gue kena batu empedu. Dan benar pakai obat di sana, tidak operasi ya. Gue juga mikirnya kayak langsung operasi, jangan-jangan operasi. Enggak, bokap gue dibilang masih kecil batu empedunya, jadi bokap gue masih bisa boleh pulang. Akhirnya ya udah dikasih obat dan sembuh, pulang. Jadi Alhamdulillah. Pak Menkes, Baiklah. maaf, saya cuma mau komentar kalau misalnya Bapak merasa kenapa ya orang Indonesia itu sukanya di luar negeri gitu loh. Nah, karena kita tidak mendapatkan hasil yang baik, karena saya maaf Pak, saya tuh berasa kayak dicoba-coba. Cobain obat ini, cobain obat itu, dan padahal sakitnya nggak itu gitu loh. Saya nggak tahu ya Pak, nggak teliti atau apa, tapi menurut gue itu fatal karena bokap gue kayak udah sakit begitu terus dibilang nggak gawat dan ternyata nggak ada kolesterol, nggak ada diabetes. Terus buat apa bokap gue konsumsi obat-obatan itu? Nah ya udah, terus untuk biaya memang ya menurut gue sama lah, mirip-mirip lah ya, memang lebih murah, cuman kan kita harus ngitung kos pesawat dan hotel di sana ya. Jadi kalau gue bisa bilang mirip-mirip gitu loh, tapi ya sebenarnya nggak apa-apa di rumah sakit Indo. Cuman maksudnya kalau misalnya sakitnya jelas, kalau misalnya kalian punya alat yang memadai dan bisa memberikan ini sakit apa dengan jelas, kita pasti di sini kok. Jadi menurut gue kenapa kita keluar negeri, karena kita mendapatkan ketidakjelasan, karena dikecewakan oleh rumah sakit di sini. Apalagi untuk ya gue merasakan bokap gue itu BPJS, jadi digituin gitu loh, gue ngerasain. Jadi kayak ya udah, sekarang gimana ya nggak gimana sih. Kalau misalnya masih bisa di Indonesia ya di Indonesia. Cuman kalau bokap nyokap gue jujur kalau udah sakitnya agak-agak parah ya kita bawa ke luar. Di dalam hati saya lah,
Sebab saya nampak selalu komentar yang begaduh Malaysia, Indonesia. Pasal klaim ini, klaim itu ya. Oke, ada juga di komen-komen video saya yang selalu saya react tuh, ada yang begaduh-begaduh. Jadi saya baca saja tapi saya tidak mau ikut campur lah. Sebab tidak bagus kalau saya ikut campur kan. Ya. Tapi kadang-kadang saya mau kena react juga sebab orang minta. Jadi saya pun mau tengok itu video kan. Jadi hari ini terbukti ya. Malaysia itu ialah kalau pasal perubatan. Dia tidak kisah kau dari mana. Di Malaysia itu bagus. Keselamatan. Keselamatan, kesehatan orang. Jadi sebab kamu tahu kah? Setiap hospital itu atau sebelum mendirikan hospital itu, owner dia mesti sebagai seorang dokter lah atau pakar-pakar ini yang tinggi pelajaran. Dia orang itu pun dia macam tentara, macam polis. Dia orang angkat sumpah bah. Ya. Yang nyawa orang itu didahulukan, utamakan, dipentingkan begitu. Jadi dia tidak kira bangsa apa. Jadi nyawa dulu. Saya akui lah kalau Malaysia betul-betul dia itu hari macam saya punya hati pun mau kena operation bakulat dia bilang tuh. Dia mau kena, dia suruh saya buat pilihan sama ada operation atau laser kan. Terus saya minta kasihan lah sebab saya pun macam sedih lah sebab itu kan bahaya di hati. Jadi saya bilang bakulat penuh hati. Jadi saya bilang bolehkah kalau kita buat perubatan dulu? Dia bilang boleh, masih boleh. Cuma kau saya lah perlu datang tiap bulan begitu. Saya kan diorang tahu nggak? Saya kena ambil darah kiri kanan selalu. Sakit lah kena ambil darah. Tapi selepas 3 bulan, sekarang ini tiba-tiba obat sehat sikit. Sebab saya rasa sehat. Bila diorang cek tidak sudah sakit. Tidak jadi apa? Tidak jadi operate. Jadi saya pun bersyukur karena di sini saya berubat. Ya. Sebab kalau di Manila itu mungkin saya terjual juga benda lain-lain dah. Lepas itu kalau mau cari obat sana pun kamu sendiri yang cari. Sana kamu jumpa dokter, lepas tu dia cek dia cucuk sini, dia dengan sana, terus dia ambil pen dia habislah. Nanti ambil pen dia tulis sudah obat-obatan tu, sediakanlah puluh ribu berarti. Mau cari. Kalau ringgit lah, kalau ringgit 10.000 lah. Memang begitu. Kalau di sini, kau tidak apa. RM1 ya. RM1 ya kalau kau macam saya orang asing pun, tapi saya kawin orang tempatan RM1 ya. Kalau orang asing ya? RM60. RM60. RM60 tapi obatnya sama prince. Tiap kali lah datang 60. Yalah, itulah. Tapi saya syukurlah dapat RM1 ya. Dalam pertimbangan saya juga pada orang yang bisa mengawin orang di sini. Macam layanan dia sama orang sini juga lah. Oke, next. Itu kan awalnya Pak Jokowi nge-tweet Iya. di Twitter kan. Iya. Terus tentang banyaknya 2 juta rakyat Indonesia yang berobat ke luar negeri. 1 juta orang ke sini, ini ke sini gitu dispesifikasiin. Terus aku lihat tuh di bawah tuh ada ribuan orang pada curhat. Di situ lu mulai baca satu-satu. Iya bang, iya Pak, gimana saya nggak keluar negeri? Bapak saya ke 3 rumah sakit divonis gagal jantung harus pasang ring. Ring? Tapi pas dibawa ke Pineng dibilang cuman GERD asam lambung. Oi. Gitu. Kenapa Jadi itu banyak banget, banyak yang curhat gitu loh bang. Iya. So aku mikir kan, ini kan Pak Presiden curhat. Presiden membuat sebuah tweet, rakyat pada curhat. Iya wajar. Saya kan juga Wajar, rakyat ya, nih, ya. boleh dong Betul. curhat. Karena aku baru aja kejadian 2 hari atau 3 hari lalu. Baru mertuaku. Jadi berobat, pendengarannya tiba-tiba terganggu. Tiba-tiba suara zung kayak gitu. Ini nyamuk masuk kuping enggak? Bukan dong. Bukan dong. Lu pernah gak sih? Pernah. Nyamuk terus kita Aku begini. pernahnya semut. Anjir. Semut pernah masuk kuping aku. Iya tapi ada suara zzz kayak gitu. Tapi keluar lagi.
keluar lagi, Pernah keluar tahu lagi. cerita kan? Terus. Nah Kupingnya kalau mertua sakit. aku enggak bukan semut, bukan laler ya. Nah terus terganggu akhirnya. Besok gua bercerita Tapi masih bisa begini, dengar, cuma ada harus- main-mainnya. Iya mah harus agak kenceng Oh. gitu. Secara tiba-tiba. Oke. Dibawa ke rumah sakit, terus abis itu dirujuk ke rumah sakit lain khusus THT. Balik lagi ke rumah sakit awal, pokoknya udah ke 3 dokter, udah sampai ronsen, udah sampai tes sampai diabetes gitu-gitu kan. Nah terus dibilangnya katanya ada istilahnya tuh SSHN apalah gitu nama Oh, bahasa kedokterannya, medisnya ya. tapi Iya, iya. dokter bilang atau bahasa awamnya kita bilang stroke telinga. Oh, ada stroke telinga ternyata. Iya ternyata ada, aku baru tahu. Kita pun di rumah baru tahu pas mama mertua pulang ke rumah kan kayak Stroke telinga. iya stroke telinga kan. Terus Coba ya, kita cari ya. Coba Iya. kita cari. Memang begitu, kadang-kadang kan di Manila pun begitu. Saya musim tuh ada asma. Saya sampai sekarang saya masih pakai ini, Mbak. Tapi kalau saya di Manila, saya hari-hari saya pakai ini. Tapi kenapa? Mungkin pasal dia punya angin Ataupun dari kena bagi dos yang kecil ataupun dia perubahan cuaca. atau dos yang kecil. Jadi iyalah, jadi saya selalu asma sebab itu angin sama cuaca berubah. Jadi saya perlu pakai. Jadi saya bawa benda itu dari Malaysia. Rupanya sedikit sudah habis. Saya terpaksa beli sana. Saya beli sana, harga dia pun, ratus, Mbak. Saya bili. Padahal di sini kalau betul saya tidak pergi klinik, kalau saya pergi klinik free, RM1 ya. Tapi kalau saya beli di farmasi pun berapa? RM10 ya, RM20. Sana ratus. Jadi saya belilah. Saya beli yang dos tinggi lah. Saya beli dalam 500 lebih. Saya pakai lah. Tidak berkesan ya. Tidak berkesan. Sampai saya kena bawa pergi klinik yang pasang motor itu. Nebulizer. Setengah hari tiada. Nasib baik kami balik Malaysia sudah datang di sini. Saya terus masuk emergency. Masuk emergency, bini saya bawa duduk sekejap. Tu doktor tidak payah kau isi borang, tidak payah kau ambil nombor lah. Ya, nanti Nanti baru isi. Dia suruh masuk. Dia suruh masuk. Dia bagi tablet minum. Lepas tu sudah minum obat. Dia suruh relax. Ada kursi yang cantik tuh. Relax begitu. Dia pasang itu. 3 minit saya sendiri buka loh. Gak beli berapa sudah? Sudah baik, sedap sudah saya rasa. Macam saya biasa, saya beli main kontrak sudah balik. Seram. Begitu. Jadi itu dokter pun cakap, kenapa buka sudah? Kasih habis tuh. Jadi saya pasang balik, sampai kasih habis lah mana yang dibuat itu. Jadi saya, masa kasih habis tuh saya teriak saja. Padahal saya tidak sakit sudah. Sampai saya tertidur, Mbak. Terus dia tidak harus bangun. Saya sendiri bangun mau balik. Nah, jadi begitu ya di Malaysia punya hospital. Mungkin panjang sudah video kita ini berapa menit? 33. Oi. Sudah setengah jam video kita. Mungkin ada saya cut sedikit-sedikit lah supaya 20 ya. kasih pendek sedikitnya. Tapi minta maaf, minta ampun kepada orang-orang atau kawan-kawan yang sekarang mungkin ada yang tidak suka Malaysia itu. Pasal sering-sering bergaduh, ya kita move on saja lah, kita berkawan ya. Sebab besok lusa kita perlu pertolongan sama lain. Ya. Mungkin Malaysia akan perlu pertolongan Indonesia satu hari nanti, dan Indonesia pun perlu pertolongan daripada Malaysia. Terbukti sehari ini ternyata banyak orang Indonesia yang datang di Malaysia untuk perubatan. Itu pun sudah cukup baik ya. Ya. Jadi mana tahu besok lusa saudara kita pun datang di Malaysia. Nah, jadi kalau kita boleh, kita move on saja lah. Kadang-kadang memang begitu. Ada netizen yang klaim ini, klaim itu. Kita ketepikan lah. Itu mungkin pasal individu yang tidak bertanggung jawab. Ya, individu. Ya, maksudnya orang satu begitu. Satu daripada milion-milion. Jadi kita hate dia saja lah. Yang itu orang. Ya, jangan libatkan orang lain. Jangan semua satu Malaysia begitu. Sebab
kita sekarang pun kalau ikut betul Malaysia ini, bukan semua orang. Kalau ada satu orang politik yang tidak baik, adalah ratus politik lagi yang baik. Bukan semua. Betul. Saya pun sering dibully dulu lah sebelum kawin. Baru datang sini belum pandai jawab Melayu, sama juga saya dibully. Pasport mati, ditangkap juga. Betul. Saya pun pernah kena kirim pulang kampung sama pasport mati. Jadi kalau kita pergi negara orang, kita ikut undang-undang negara orang. Betul. Jadi kita tidak kena undang-undang ataupun kita kena bagi layanan yang baik. Betul. Dalam saya lah, aspek saya lah, mudah-mudahan kita semua damai. Itu saja. Sebab Malaysia membantu. Kalau untuk kesehatan memang membantu. Saya sendiri tahu, memang membantu ya. So, oke. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf, minta ampun kalau saya tersilap cakap. YouTube tutup. Oke, kita jumpa lagi till our next video legend. Peace. Halo guys, thank you so much for watching this video. Kalau kamu mau lagi more macam ini, klik di sini. And kalau kamu suka juga di video, please klik like and subscribe.